Boleh masuk di sini karena gurunya tidak ada. Guru kelas 4. Oke. Ya. Karena guru kalian yang kelas 4 itu tidak masuk, sehingga kalian akan digabungkan sama kelas 5. Jadi guru itu tidak masuk. Ya, hari ini mudah-mudahan besok sudah bisa masuk. Terus untuk kelas 5 tetap posisinya ada di sini, ya. Ya, untuk sementara ini kita akan bergabung sama kelas 4. Ini yang disebut juga pembelajaran kelas rangkap. Jadi apa? Semuanya sama-sama di sekolah SDN Jalan Pasar. Ya, Bapak sudah membagi kalian, ya, membaginya menjadi tempat duduknya menjadi 2 seperti ini. Ini kelas 4 dan ini kelas 5. Terus untuk pelajarannya nanti kita akan menyamakan dengan materi yang memang pada saat ini harusnya ada. Jadi materi untuk kelas 4 itu apa, materi kelas 5 itu apa. Ya, tapi sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Untuk saat ini karena kita bergabung kelasnya, untuk yang kelas 4 siapa saja yang tidak masuk? Ada berapa orang yang tidak masuk? 2. Ada 2. Siapa? Sofi sama Hafiza. Sofi sama Hafiza. Kenapa kau tidak masuk? Ada keterangan tidak? Kepentingan keluarga. Oh, kepentingan keluarga. Satunya? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan. Terus yang kelas 5, siapa yang tidak masuk? Nancy, Rizka, Nancy, sama Ria. Mereka kenapa? sakit. Tiga-tiganya sakit. Ya, mudah-mudahan ya yang sakit ini diberikan kesembuhan. Amin. Dan besok bisa bersekolah kembali. Baik, untuk hari ini yang kelas 4 ya, kita belajar tentang mengenal dan memahami teknologi produksi, komunikasi dan alat transportasi yang ada di lingkungan kita. Ya. Terus untuk yang kelas 5 kita akan memahami dan mengetahui sifat-sifat dari yang ada. Untuk kelas 5 sekarang dibuka temanya, ya. Kalian membaca dulu, ya, membaca dulu tentang sifat-sifat dari kalian. Coba kalian baca dulu ya. Saya tinggal dulu ke sebelah sini, ya, untuk mengajar yang kelas 4. Untuk kelas 4 kalian buka bukunya, ya. Kalian buka bukunya tentang pelajaran IPS, mengenal dan memahami teknologi produksi, komunikasi dan alat transportasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, sudah? Dibuka semuanya, dibuka dulu. Nah, sekarang ya, siapa di antara kalian yang tahu tentang alat transportasi yang ada mungkin di sekeliling kita ini, di sekolah kita ini? Apa alat transportasi? Transportasi. Nah, di sini adanya di sekitar sekolah kita adanya apa? Sepeda motor, sepeda, itu alat transportasi. Ya kan? Kalau mobil hanya miliknya bapak kepala sekolah itu ada. Itu juga salah satu, ya kan, salah satu alat transportasi yang ada di sekeliling kita. Nah, kalian sekarang, ya,
tugas kalian adalah ya, saya bagi menjadi mungkin 2 kelompok atau 3 kelompok, ya, masing-masing kelompok 3 orang. Ya. Kalian bisa berhadapan begini karena memang kelas kita ini kelas kecil, ya, kelas 4 ini kelas kecil, cuma hanya beberapa orang saja, beberapa siswa saja. Itu saya minta kalian ya untuk menuliskan 10 alat transportasi yang ada di sekeliling kita. Ya, ya, oke, sudah sama kelompoknya. Jadi satu kelompok hanya membuat 1 laporan saja. Setelah itu nanti kalian bacakan di depan. Ya, saya sambil lalu dibagi 2 kelompok. Dan nanti kalian bacakan. Terus pokoknya kalian menemui apa alat transportasinya, kalian tulis. Ya, tulis nanti kalian bagi ke depan. Oke, depan untuk mempresentasikan bagaimana apa saja alat transportasi yang ada di sekeliling kita. Ya, paham ya? Jadi bentuk 2 kelompok atau 3 kelompok. 2 kelompok saja, 3 kelompok. 3 kelompok ya, 3 kelompok, masing-masing kelompok membuat 1 saja laporannya. Ya, 1 saja laporannya. 10 alat transportasi yang ada di sekeliling kita. Kalau memang di sini tidak ada, bolehlah kalian menulis alat transportasi yang tidak ada di sini, ada tambahannya, karena apa? Tidak mungkin 10 itu ada. Bisa nanti kalian ngambil di alat transportasi yang lain, atau juga alat komunikasi. Alat komunikasi itu kira-kira apa saja? Handphone, ya kan? HP itu bisa sebagai alat transportasi. HP atau laptop untuk email, ya kan? Ya kan? Nah, bisa jadi itu juga bisa, ya. Atau gini saja, kalian ya 5 itu alat transportasi, 5 baru alat komunikasi. Nah, ya, sambil lalu nanti mudah-mudahan di movie sudah bisa masuk. Monggo silakan dikerjakan. Saya ke kelas 5. Oke, lanjut. Nah, untuk kelas 5 ya, materinya tentang apa ini? Memahami dan mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Ya kan? Kalian insya Allah pasti kan sudah paham tentang cahaya. Apalagi kalian sudah membaca, ya kan? Membaca sifat-sifat dari cahaya. Siapa yang sudah memahami ya cahaya itu apa? Coba dari salah satu aja, atau Reno. Biasanya Reno ini paling pintar di kelas 5 ini. Ya. Apa kira-kira cahaya itu, Reno? Nah, kalau kita pegang, misalnya ya, pegang senter, ya kan? Pegang senter, kita senterkan atau kita arahkan, ya, kita hidupkan dulu senternya, terus kita arahkan ke temanmu, pastinya temanmu itu akan mengalami silau karena ada cahaya yang ke arahnya, ya kan? Cahaya, ya kan? Cahaya matahari juga pintar, bagus. Ada lagi cahaya apa? Hah? Cahaya lampu. Ya, pintar putri. Ya, cahaya lampu itu juga salah satu contoh. Jadi tadi ada cahaya senter, ya, sumbernya dari senter itu. Kalau cahaya matahari, tentunya matahari sebagai sumbernya, ya kan? Terus apalagi cahaya lampu tadi juga berarti lampu itu sebagai sumber. Mungkin kalau lampu ini bisa kita kelihatan itu
pada saat malam hari. Malam hari ini ya kan perlu cahaya. Karena apa? Kondisinya sudah gelap. Karena apa? Cahaya matahari sudah tidak ada. Hingga perlu suatu sumber cahaya untuk menerangi lingkungan di sekitar kita. Ya kan? Untuk gelap gulita kalau seperti itu. Mungkin sifat-sifat cahaya, ya kan? Sifat-sifat cahaya bisa kalian cari ya, apa saja sifat-sifat cahaya itu. Misalnya dihiaskan, dibenggokkan, bisa dibuat apa, kalian pada saat dulu itu membuat ada acara apa itu? Ada acara malam-malam bulan Muharram, 1 Muharram. Nah, kalian kan bisa memodifikasi, ya kan, lampunya, ya kan, lampunya bisa dimodifikasi, dikasih posting sehingga nanti warnanya menjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya penutupnya. Misalnya penutupnya itu merah, dia akan menjadi merah. Itu juga salah satu sifat dari cahaya. Ya kan? Cahaya bisa dimumpukan, cahaya bisa ditutup mungkin dengan tadi kasa dan sebagainya. Itu juga merupakan sifat dari cahaya. Nah, sekarang ya satu kelompok, ya kan, per kelompok ini saya tetap kita bagi dua, ya. Kita bagi dua, tiga aja ya. Jadi satu kelompok menuliskan sifat-sifat dari cahaya. Nanti seperti biasanya maju juga, ya, presentasikan. Oke? Nah, satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu ya, Bu ya. Satu kelompok satu. Monggo dipersilakan kalian untuk mengerjakannya. Nanti maju juga satu-satu, sama juga mungkin bisa mempraktekkan, ya kan? Mempraktekkan, kita ngambil center misalnya, terus kita praktekkan per kelompok, ya kan? Per kelompok kita pakai apa alat yang ada di lab. Bila kita bisa nanti dibuat acuan kalian bagaimana sifat-sifat dari cahaya. Ya, oke, dikerjakan. Saya mau ke kelas 4 ya, kelas 5 mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, nanti bisa dipresentasikan di depan ya, di depan kelas. Oke, ya, dikerjakan. Nah, untuk kelas 4 ya, apakah sudah selesai tugas yang sudah saya berikan tadi? Belum. Yang sudah siapa? Kelompok ini 2. Nah, sudah. Coba sekarang bisa maju ke depan. Ini. Satu saja perwakilan. Atau berdua nggak apa-apa. Berdua. Berdua. Ya, boleh. Ayo. Sekarang. Salah tidak apa-apa, nanti kita tidak usah takut, ya. Coba. Nah. Oh, itu untuk apa? Komunikasi. Nah, sedangkan yang alat transportasi. Beca, mobil, sepeda motor, sepeda ekor, truk. Beca, bisa, mobil, Sepeda motor, sepeda ekor, dan truk, ya, truk juga. Monggo, ya, terima kasih bisa bergabung lagi ke tempatnya. Ada lagi kelompok ini? Kelompok 1. Tadi kelompok 2 sudah, masa kalah sama kelompok 2? Sekarang kelompok 1. Ayo. Ya, ayo.
suaranya yang lumayan keras ya, jangan bisik-bisik, dari bisik-bisik tetangga. Ada transportasi, satu sepeda motor, sepeda, mobil, sepeda listrik, truk. Ya. 5 alat komunikasi, 1 telepon, 2 laptop, 3 komputer, 4 telepon umum, 2 telepon. Ya, boleh. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kelompok 1, 2 sudah lumayan ya, bagus. Berarti kalian sudah memahami ya alat transportasi, mengenal ya teknologi produksi seperti komunikasi, alat transportasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya kan, sekitar sekolah kita. Boleh kita itu mungkin di luar sekolah kita, gitu. Tidak bisa. Ya kan, itu juga termasuk dari materi pada saat ini. Nah, setelah itu ya, coba ya kalian tulis laporannya dengan baik ya, dibaca juga ya. Karena apa? Setelah ini kita akan ada suatu soal ya, soal nanti kalian kerjakan ya. Nah, nanti bisa ya. Sekarang kalian membuat laporannya yang sudah kalian buat ke depan, dibenahi ya, dengan baik, baru nanti dikumpulkan ya, sehingga nanti dijadikan bahan untuk pelajaran-pelajaran nantinya atau pelajaran-pelajaran yang akan datang. Bisa ya. Sekarang dikerjakan dulu. Saya ke kelas 5 ya. Baik, untuk kelas 5 gimana? Sudah selesai? Tadi tugasnya apa? Sifat-sifat dari cahaya. Ya kan? Sifat-sifat dari cahaya. Siapa yang mau maju ke depan? Yes. Nomor 3, bagus. Reno. Silakan Reno. Ya. Satu, sifat cahaya dapat dimanfaatkan. Ya, pintar terus. 2, cahaya dapat dibiarkan. Ya, pintar terus. 3, cahaya dapat merambat lurus. Pintar. Ada lagi? Oh, sudah ya. Terima kasih, tepuk tangan. Terus ada kelompok lain? Yang kelompok lain gimana? Sifat-sifat dari cahaya. Kelompok lain? Nomor 2 sudah? Ayo. Ayo nomor 2 salah satu. Ayo. Kelompok 1. Masa kalah kelompok 3? Ayo. 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 Cahaya bisa dimatikan, oke, betul. Betul. Terus apa lagi? Bisa digunakan untuk menerangi ruangan ya, atau pada saat malam. Ya, oke, silakan. Bagus ya. Bagus sekali. Ini sekarang dibuat laporannya ya. Nanti saya akan memberikan tugas. Tugasnya kalian kerjakan, bukan. Terus baru kita akan menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan setelah kalian mengerjakan ini. Mengerjakan dulu laporannya, dikerjakan ya. Laporannya dikerjakan dulu. Terus nanti setelah itu akan saya kasih soal ya. Monggo silakan.
dikumpulkan bukunya tadi. Bukan bukunya tadi ya, kumpulkan. Oke, nah kumpulkan nanti. Ya, ini dikumpulkan ya, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Oke, bukan ya. Nah, sekarang kita mengerjakan soalnya. Ya. Ya, soalnya di dikerjakan soalnya. Baik ya, untuk kelas 5. Kelas 5 yang laporan tadi dikumpulkan juga. Mana lagi? Bukan. Nah. Oke. Silakan untuk mengerjakan tugas. Dua 20 menit, 30 menit selesai ya? Jangan dulu. Sudah? Sudah, oke. Sekarang kita sudah melaksanakan pembelajaran. Terus kalian juga sudah melaksanakan tugas untuk kelas 5. Tugasnya dikumpulkan. Ya, tugas untuk menjawab pertanyaan tadi dikumpulkan. Terus untuk kelas 4 juga seperti itu. Yang kelas 5 dulu kumpulkan. Kelas 5 dikumpulkan dulu. Oke. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Yang kelas 4 belum? Sudah, kalau yang sudah dikumpulkan. Nhiều boleh. Oke ya, jadi cukup untuk hari ini pelajarannya ya. Tadi kita sudah belajar yang kelas 4 itu tentang apa? Tentang mengenal dan memahami teknologi produksi komunikasi dan alat transportasi yang ada di manusia. Jadi alat komunikasi, alat transportasi itu sudah kita kenal, sudah kita pahami dengan baik, ya kan? Mudah-mudahan ini nanti kita pelajarannya bermanfaat, ya kan? Tentunya nanti itu biar kalian bisa masuk lagi ke pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan yang kelas 4 ini besok Bu Mufi sudah bisa masuk ya. Sebentar lagi ya. Kalian berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati ya. Terus kita beralih dulu yang kelas 5 ya. Untuk kelas 5 memang pelajarannya sudah selesai ya. Pelajarannya juga sudah selesai materinya. Tentang apa tadi? Tentang memahami sifat-sifat dari cahaya. Jadi kelompok sudah tampil bagus. Saya rasa kelas tadi tampilan kalian tadi itu
luar biasa. Berarti kalian sudah paham tentang sifat-sifat dari cahaya ya. Ya, salah satunya ada dipantulkan, ya kan? Dipantulkan, cahaya dipantulkan, cahaya dibiaskan, bisa cahaya bisa dimodifikasi juga. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan tentunya besok kita bisa bertemu kembali dengan materi yang lain dan mudah-mudahan kelas 4 sekali lagi besok sudah ada ujian. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk kelas 4 silakan pulang. Boleh. Boleh. Guna kau beli. Kelas 5 silakan.